السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-178 dari surat Al-Baqarah, yaitu kewajiban menegakkan qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk menegakkan qisas dalam masalah pembunuhan. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Dan jika dimaafkan baginya oleh saudaranya, maka diikutilah dengan baik. Sudah dibahas, man 'ufiya lahu adalah dimaafkan dalam artian tidak lagi dituntut qisas, tetapi berpindah kepada dia. Maka ikutilah tuntutan mereka dalam masalah diat. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah ditunaikan kepadanya dengan baik. Man sana'a laka ma'rufan falyukafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan. Orang ini atau keluarga korban, Masya Allah, memberikan kebaikan, yaitu al-afu, memaafkan, tidak menuntut qisas, hanya meminta tebusan. Maka seharusnya pembunuh membalas dengan kebaikan, yaitu membayar diatnya bi ihsan. Ada'un ilaihi bi ihsan min ghairi matlin wala naqsin, tanpa menunda-nunda pembayarannya, tanpa mengurang-urangi, wala isa'a fi'liyah atau qauliyah, tanpa ada ucapan jelek,
tanpa ada perbuatan jelek, demikianlah seharusnya. Fahal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Fahal jazaa'ul ihsan ilaihi bil afwi illa al-ihsan bi husnil qada. Tidaklah balasan kebaikan orang yang memaafkan kecuali kebaikan pula, yaitu menunaikan dengan baik. Wa hadza ma'murun bihi fi kulli ma sabat fi dhimmin nas. Dan ini diperintahkan dalam semua urusan-urusan yang berkait antar manusia. Dhimmah pada manusia. Dhimmah itu adalah tanggung jawab atau sesuatu yang merupakan kewajiban dia untuk membayar. Kalau sudah diberikan barangnya, maka tentunya dia harus membayar bayarannya. Atau sudah dia pakai tempat yang disewa, maka harus bayar sewanya ila akhirih. Demikian pula orang yang berhutang, maka hendaklah dia membayar. Maka semua itu diperintahkan apa yang Allah perintahkan pada ayat ini, yaitu adaun ilaihi bi ihsan, menunaikan dengan kebaikan. Dan ini akhir yang kita bahas kemarin. Qala rahimahullah, berkata pula Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman ini, bahwa kalimat faman ufiya lahu min akhihi ada tarqiq wa hasr ala al-'afwi ila diyah. Dalam kata-kata faman ufiya lahu min akhi, siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, ini ada anjuran, ada pelunakan hati bagi keluarga korban. Kalau engkau atau kalian mau memaafkan sang pembunuh, itu bagus. Kalau kalian mau memaafkan, itu baik. Walaupun bentuknya berita, kalau dimaafkan oleh keluarganya, oleh saudaranya, maka tunaikanlah dengan baik. Walaupun bentuknya berita, tapi maknanya, wahai keluarga korban, kalau kalian mau memaafkan, itu lebih baik. Ini Masya Allah, bahasa Al-Quran sangat tinggi, baligh. Terkandung di dalamnya tarqiqun wa hassun. Tarqiq membuat hati-hati lembut, melunakkan hati. Hassun anjuran, mendorong, memberikan motivasi kepada keluarga korban untuk memaafkan. Wa asan min dzalik al-'afwu majjanan. Dan lebih baik lagi kalau memaafkannya secara gratis. Tadi memaafkan dengan berpindah dari menuntut qisas kepada menuntut diyat, menuntut tebusan. Ini sudah bagus. Sudah Masya Allah merupakan ihsan ilal ghaib. Tetapi kalau dia mau memaafkan dan tidak menuntut diyat, itu lebih bagus lagi. Berarti dia bersedekah. Berarti dia bersedekah kepada orang yang telah berbuat aniaya kepada keluarganya. Illa dikatakan wa fi qawlihi akhi, dan lihat ayatnya disebutkan dengan lafaz min akhihi. Faman ufiya lahu min akhihi, kalau dimaafkan oleh saudaranya. Ini dalil bahwa si pembunuh dan yang membunuh masih muslim dan bersaudara. Dengan perbuatan pembunuhan tetap tidak kafir, masih disebut dengan saudaranya. Kalau dia memaafkan saudaranya, siapa yang dimaksud saudaranya? Yang membunuh. Masya Allah. Dalilun ala anna al-qatil la yakfur. Ini dalil bahwa sang pembunuh tidak kafir dengan perbuatannya. Li'anna al-murad bil ukhuwati huna ukhuwatul iman. Karena yang dimaukan dengan persaudaraan di sini adalah persaudaraan iman. Falam yukhrij bil qatl minha,
maka tidak keluar dari persaudaraan tersebut setelah pembunuhan dari keislaman, dari persaudaraan. Tidak keluar dengan pembunuhan dari persaudaraan. Wa min babi aula anna sa'iral ma'asi allati hiya dunal kufur. Kalau membunuh saja tidak menjadikan seorang jadi kafir, apalagi perbuatan-perbuatan dosa yang lain, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Pembunuhan itu dosa besar yang mengerikan, yang dijuluki dengan al-mubiqat. Al-mubiqat adalah perkara yang membinasakan. Dosa besar yang sangat besar yang membinasakan. Pertama kesyirikan, kedua sihir, ketiga pembunuhan, dan disebutkan beberapa dosa-dosa yang lain. Berarti pembunuhan ini minal mubiqat, minal mubiqat, di antara dosa yang membinasakan. Tapi toh ternyata tidak menyebabkan seorang jadi kafir. Berarti tidak seluruh mubiqat menyebabkan pelakunya jadi kafir. Ada sebagian yang menyebabkan pelakunya jadi kafir, seperti kesyirikan dan sihir. Tetapi ada beberapa yang lain, walaupun disebut minal mubiqat, tetapi dia tidak menjadikan pelakunya kafir, seperti pembunuhan. Wa innama yanqusu bidzalika imanuh, hanya saja berkurang keimanannya. Wa idza afa awliyaul maqtul, dan kalau dimaafkan oleh wali-wali orang yang terbunuh atau keluarga korban, atau dimaafkan oleh sebagian keluarga korban, ihtaqana damul qatil, maka terlindungi darah sang pembunuh. Wa sara ma'suman minhum wa min ghairihim, maka jadilah darahnya terjaga, tidak boleh ditumpahkan oleh mereka ataupun oleh selain mereka. Kalau sudah dimaafkan oleh keluarga korban, maka tidak ada seorang pun yang boleh menumpahkan darahnya. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, "Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim." Perhatikan kalimatnya. Faman i'tada ba'da dzalika, barang siapa yang melampaui batas. Dan biasanya kalimat i'tada, melampaui batas, maknanya adalah menyakiti. Ba'da dzalik, setelah itu, falahu adzabun alim, maka baginya adab yang pedih. Kalau keluarga korban sudah memaafkan, atau sebagian mereka sudah memaafkan, masih ada yang kemudian mengganggunya, masih ada yang menyerangnya, atau membunuhnya, atau melukainya, falahu adzabun alim, karena ini disebut i'tida. I'tida adalah kejahatan baru. I'tida adalah kejahatan. Karena yang tadi sudah selesai, sudah dimaafkan oleh keluarga korban. Tinggal diatnya. Apalagi kalau diatnya pun dimaafkan oleh mereka, selesai. Tidak boleh ada seorang pun yang kemudian i'tada, menyakiti, memzalimi, atau memperbuat kejahatan-kejahatan baru, maka terancam dengan ancaman azab. Falahu adzabun azim. Ay fil akhirah, ini ancaman di akhirat. Wa amma qatluhu wa adamuh fayu'khad mimma taqaddam. Adapun masalah dibunuh atau tidak dibunuh, maka tuntutan itu kembali kepada keluarganya. Itu pun harus sepakat. Kalau ternyata tidak sepakat, ada sebagian yang memaafkannya, maka tidak bisa dituntut qisas. Tetapi kalau mereka sudah menuntut qisas dan mereka sepakat, maka ditegakkanlah qisas. Pelaku pembunuhan harus dibunuh sesuai dengan tuntutan keluarganya. Li'annahu qatal mukafi'an lahu, karena itu adalah qatlun mukafi'an lahu, itu pembunuhan yang seimbang. Fayajib qatluhu bidzalik, maka harus dilakukan qisas.
oleh penguasa. Kalau keluarganya menuntut qisas, harus ditegakkan qisas. Dan kalau mereka tidak melakukannya, maka mereka berdosa. Mereka berdosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan kewajiban-kewajiban. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kecuali yang telah dikecualikan. Apa saja yang telah dikecualikan? Orang tua yang membunuh anaknya tidak diqisas karena membunuh anaknya. Demikian pula orang merdeka yang membunuh budak tidak dituntut qisas karena berbeda nilainya. Apalagi di samping yang sudah disebutkan, ada tambahan satu lagi. Masalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang seorang suami yang membunuh istrinya. Kalau kemarin ada perselisihan masalah wanita. Kalau membunuh wanita, apakah dikisas? Sebagian ulama menganggap bahwa tidak dikisas seorang laki-laki karena membunuh wanita karena nilainya berbeda. Ternyata terbantah dengan beberapa riwayat-riwayat, ditegakkan qisas walaupun seorang laki-laki yang membunuh perempuan. Tetapi dikecualikan oleh mereka kecuali kalau itu istrinya sendiri. Karena dia adalah haknya, walaupun bukan berarti dibenarkan, tidak dibenarkan, tetapi tidak dituntut qisas. Ini pendapat beberapa ulama. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa pendapat yang menyatakan seorang laki-laki yang membunuh wanita tidak diqisas, ini diselisihi oleh jumhur al-ulama, diselisihi oleh kebanyakan para ulama. Liqaulihi alaihi salam, karena ada ucapan Rasulullah SAW, al-muslimun tatakafa dima'uhum. Kaum muslimin itu darahnya sama nilainya. Artinya tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan. Tatakafa dima'uhum. Kemudian berkata Al-Laits ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, rahimahullah, illa idza qatala ar-rajul imra'atahu la yuqtal biha khassah. Kata Laits bin Sa'ad, kecuali kalau perempuan yang dibunuhnya adalah istrinya sendiri, maka tidak dituntut secara khusus qisas. Kalaupun keluarganya menuntut, maka diat, tidak bisa qisas. Ini khonidina azakumullah di antara aqwal al-ulama. Ada satu lagi. Bagaimana kalau matinya karena dikeroyok, dibunuh oleh banyak orang, oleh 5 orang masing-masing, memukul, masing-masing melukai, masing-masing menyakiti, sampai orang itu mati. Matinya oleh siapa? Oleh yang terakhir, atau oleh orang yang pertama, atau oleh semuanya? Maka di sini terjadi pula ikhtilaf di kalangan para ulama. Hanya saja diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika menangani kasus seorang anak muda yang dibunuh oleh 7 orang, rame-rame. Kata beliau, qisas semuanya. Dan ini diriwayatkan pula dari sahabat yang lain tentang seorang yang dibunuh rame-rame, maka dituntut qisas oleh semuanya atau atas semuanya. Berarti pertanyaannya, hal yuqtalul jamaah biwahid? Na'am, yuqtalul jamaah atau tuqtalul jamaah biwahid. Apakah bisa dibunuh beberapa orang hanya karena membunuh 1 orang? Na'am, bisa. Dibunuh beberapa orang karena qisas, karena dia beramai-ramai, berurunan, dukung bantu-membantu membunuh 1 orang. Maka dia atau mereka dibunuh bersama-sama. Tentunya ala ikhtilafin fihi. Tetapi di sini tegas sekali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan setelah mengqisas 7 orang tadi, beliau menyatakan, "Lau tamala'a alaihi ahli San'a laqataltuhum." Kalaupun urunan mereka semua penduduk San'a, aku akan bunuh semua penduduk San'a. Artinya akan saya qisas semuanya. Dan ini pula yang dituntut oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan
dengan pasukannya dari Syam. Datang ke Madinah dengan pasukan besarnya untuk menuntut qisas atas pembunuhan Utsman. Berapa orang membunuh Utsman? Banyak. Karena mereka mengepungnya, menahannya dari air sehingga kehausan, sampai kemudian mereka mengeroyoknya dengan banyak tangan, maka dituntut qisas mereka semuanya. Ini ikhwan fillah azakumullah tentang masalah qatlul jamaah biwahid. Dibunuhnya sekian orang karena membunuh satu orang. Kalau sudah dimaafkan, maka tidak boleh ada pertikaian baru. Enggak boleh ada balas dendam, enggak boleh ada i'tida, dan diancam oleh Allah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wa amma man fassara al-'adzab al-alim bil qatl. Adapun beberapa ulama yang menafsirkan 'adzabun alim dengan pembunuhan pula, fa innal ayata tadullu ala annahu yata'ayyan qatluhu wa la yajuzul 'afwu anhu. Wa bidzalika qala ba'd al-ulama as-sahih al-awwal. Barang siapa yang masih pula menyakitinya atau mendoliminya walaupun sudah dimaafkan, maka falahu adzabun alim. Adzabun alim yang dimaksud, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ini, menyatakan maknanya adalah diancam azab yaumul qiyamah. Sebagaimana umumnya dosa diancam dengan azab. Tetapi ada yang menafsirkan adzabun alim artinya diqisas, dibunuh. Kalau memang tafsirnya dibunuh, kata Syekh rahimahullah, maka maknanya yata'ayyan qatluhu wa la yajuzul 'afwu anhu. Maka sudah ta'ayyan, sudah tertentu kalau itu pembunuhan. Ini menyakitinya, tidaknya dalam bentuk pembunuhan, maka diqisas. Dan tidak boleh lagi dimaafkan. Wa bidzalika qala ba'dul ulama. Demikian diucapkan oleh sebagian ulama. Apa kata Syekh selanjutnya rahimahullah? Was-sahih al-awwal. Yang sahih adalah yang pertama. Lianna jinayatuhu la tazidu ala jinayati ghairih. Karena kejahatan dia tidak lebih dari kejahatan yang pertama. Kejahatan yang pertama pembunuhan. Kemudian dimaafkan. Salah seorang keluarganya enggak ridho. Kok bapak saya memaafkan? Adiknya jengkel. Saya tidak maafkan. Walaupun dia memaafkan, saya tidak memaafkan. Padahal haknya orang tuanya. Dan hak sebagian kerabat-kerabat lainnya. Tiba-tiba dia menghadang di jalan dan menyakiti. Ini yang dimaksud. Maka terancam dengan ancaman azab yaumul qiyamah. Ada masalah tuntutan qisas, itu masalah lain. Kalau ternyata dia melakukan sesuatu, maka dihukum dan disidang dengan persidangan baru. Karena persidangan yang tadi sudah selesai, sudah dimaafkan, sudah dituntut diatnya. Kalau melakukan sesuatu kejahatan yang baru, maka dituntut kejahatan baru. Engkau telah berbuat jahat. Silahkan dilihat bentuknya seperti apa dan kembali diajukan ke pengadilan syariat Islam. Kembali kepada kitab. Thumma bayyana ta'ala hikmatahu al-'azimah fi masyru'iyyatil qisas. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang hikmah. Hikmah dari disyariatkannya hukum qisas. Faqala walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam qisas ada kehidupan. Wahai ulil albab, la'allakum tattaqun. Ulil albab adalah orang-orang yang memiliki lub. Lub adalah pemikiran. Lub adalah akal yang sehat. Yang bisa berpikir dengan benar. Yang memiliki kecerdasan. Maka akan paham. Inna fil qisasi hayatun. Bahwa dalam qisas ini ada hayah. Ada kehidupan.
Mungkin kalau kita pikirkan dengan otak yang dangkal, akan berkata, yang tadinya satu yang mati, jadi dua. Tambah banyak. Iya kan? Akan berpikir dengan bodoh, tadinya satu orang dibunuh, dengan kisos jadi dua yang dibunuh. Apalagi yang dikeroyok rame-rame, tadinya satu yang mati, akhirnya jadi 7 yang mati, atau 8. Karena yang membunuh rame-rame 7 orang. Berarti lebih banyak yang mati. Tidak begitu cara berpikirnya. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki pemikiran, wahai orang-orang yang cerdas, wahai orang-orang yang memiliki lub. Dengan adanya qisas, tidak lagi manusia gegabah untuk membunuh orang, karena resikonya berat. Tetapi tanpa qisas, lihat, setiap hari ada pembunuhan. Setiap hari berita di koran isinya pembunuhan. Bahkan ada yang membunuhnya dengan dianiaya, dengan dimutilasi, dengan dipotong-potong, dengan diadab, dengan disiksa, segala macam bentuk pembunuhan. Hampir setiap hari di koran-koran disebutkan beritanya. Mengapa demikian? Karena nggak ada qisas. Tidak ditegakkan qisas. Kalau saja ditegakkan qisas sekali saja, barokahnya bisa 40 hari atau 40 tahun. Masih diingat terus. Bagaimana ketika si fulan dibunuh, dipersaksikan oleh semua mass media, cetak ataupun elektronik, semuanya meliput pembunuhan qisas ini tadi. Karena orang ini telah membunuh si fulan dengan batu di kepalanya, dengan ditimpa batu besar, maka hari ini kita atas nama keadilan, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, akan membunuh si pembunuhnya dengan cara yang sama. Disaksikan. Kalau yang pertama mungkin nggak ada yang nonton, tapi yang kedua banyak yang menyaksikan. Karena direncanakan dan diperlihatkan sengaja. Disuruh oleh Allah untuk dipersaksikan. Semua pembunuh gemetar. Sebentar lagi besok saya yang akan dikisos. Orang membunuh berpikir, besok saya akan dikisos. Fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos ini justru ada kehidupan, wahai ulil albab. Berantem, dorong-dorongan, dada tempelkan dengan dada, satu bawa rantai, satu bawa besi. Ini saksi, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Satu bawa besi, satu bawa rantai, satu turun dari truk, satu turun dari mobil taksi Saudi. Berantem di lapangan, pada pasir. Kita yang numpang taksinya nonton. Satu pukulan pun tidak ada, cuma dorong-dorongan tok dari awal sampai akhir. Kenapa? Dia tahu kalau saya mulai, saya dikisos. Kita sudah ketakutan dari awal sampai akhir, nggak berantem. Hanya dada dengan dada, gini-gini terus. Inna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dia tahu kalau sampai orangnya dipukul kemudian mati, urusannya nggak kecil, urusannya nyawa saya juga akan hilang, akan mati. Bahkan wal juruh qisas. Luka pun ada qisasnya. Artinya akan dibalas dengan dilukai dengan luka yang sama. Maka tidak gampang, tidak mudah orang membunuh. Mengapa? Karena qisas ditegakkan di sana. Maka disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Sesungguhnya dalam qisas ini ada kehidupan, wahai ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir, wahai orang-orang yang memiliki lub. Aitah tanhaqinu bidzalika ad-dima. Maknanya kehidupan akan tertahan darah kaum muslimin, darah masyarakat. Wa tanqami' bihil ashqiya, dan akan terhalang para penjahat untuk berbuat jahat.
Lianna man 'arafa annahu maqtulun idza qatal la yakadu yasdur minhu al-qatl. Karena kalau dia sadar kalau dia membunuh akan dibunuh, tidak mungkin dia berani membunuh. Kalau saya membunuh, saya akan dibunuh. Enggak mungkin dia akan berani membunuh. Wa idza ru'iya al-qatil maqtulan inda'ara bidzalika ghairahu wanzajar. Kalau terlihat orang yang membunuh itu benar-benar dibunuh oleh penguasa dengan hukum qisas, maka niscaya inzajara, seluruh manusia akan mendapat pelajaran. Wah, saya kalau membunuh akan begitu nanti. Walau kanat 'uqubatal qatil ghairal qatl. Kalau hukuman sang pembunuh bukan dibunuh, lam yahsul inkifafus syarr, enggak akan terjadi pencegahan kejahatan, enggak akan terjadi. Kalau sang pembunuh tidak diqisas tapi dipenjara. Di dalam penjara bergabung dengan segala macam bentuk pembunuh, penjahat, bahkan yang ahli. Apa kata mereka? Gimana kamu membunuh kok begitu? Salah caranya. Diajari. Dapat pendidikan pembunuhan gaya baru yang lebih hebat, lebih canggih. Mestinya begini cara bunuhnya, begitu cara bunuhnya. Saya sudah membunuh sekian puluh orang. Toh baru sekali saya ditangkap. Mengapa? Karena caranya. Ada trik-triknya. Keluar dari penjahat yang lebih hebat. Ini khulunina azakum wa na'udzubillah min dzalik. La yanjajir wa la yankafif. Tidak berhenti, tidak terhalang, tidak kapok. Alladhi yahsul bil qatl. Wa hakadha sairul hudud syar'iyyah. Demikianlah hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Hukum-hukum dari Allah pasti sempurna. Semua hudud, bukan hanya qisas. Pencuri dipotong tangannya, cukup. Kalau nilainya sekian ke atas, dipotong tangannya. Kalau ke bawah, tidak dipotong. Ada ukurannya tentunya. Dan yang dipotong adalah sebatas pergelangan tangan saja. Maka terlihat koruptor-koruptor tangannya palsu semua. Hah? Oh, koruptor, perampok, pencuri. Enggak akan berani yang lainnya berbuat hal yang sama. Aman negara insyaallah. Biidznillah ta'ala. Ma yadullu ala hikmatil hakimil ghaffar. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, yang Maha pencipta. Allah yang memiliki manusia, menciptakan manusia, maka Allah yang paling tahu tentang hukum apa yang cocok buat manusia. Wa nakkaral hayah, disebutkan kalimat hayatnya dengan nakirah, hayatun tanpa alif dan lam lil ahad, tidak menunjukkan ma'rifah tapi nakirah. Li'ifadati ta'zim wa taktsir. Apa kegunaannya dalam bahasa Arab ketika disebutkan nakirah? Walakum fil hayat walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum fil qisasi hayatun dengan nakirah. Wan nakirah Nakirah ta'ummul jami'. Nakirah itu umum sifatnya. Kalau sudah alif dan lam dibikin ma'rifah tertentu. Ada kehidupan kan di situ saja. Tetapi hayatun dengan nakirah ta'ummul jami' al-hayah, mencakup seluruh kehidupan. Dalam satu kejadian qisas akan ada seluruh kehidupan. Seluruh masyarakat di negeri itu akan merasakan lebih aman ya. Sekarang lebih tentram ya, tidak ada lagi pembunuhan atau hampir-hampir tidak ada. Jauh berbeda, dan itu adalah hikmah. Maka disebutkan dengan nakirah liifadati ta'zimi wat taktsir, untuk menunjukkan betapa besarnya kehidupan dan untuk menunjukkan betapa banyaknya kehidupan yang didapat dengan adanya qisas, dengan ditegakkannya qisas.
Walamma kana hadzal hukm la yu'raf haqiqatuhu illa ahlul 'uqulil kamilah wal albabil thaqilah khassahum bil khitabi duna ghairihim. Dan ketika hukum ini tidak diketahui hakikatnya, enggak diketahui hikmahnya kecuali oleh orang-orang yang cerdas, kecuali oleh orang-orang yang memiliki akal yang sehat, kecuali oleh orang-orang yang mau berpikir menggunakan akalnya, maka Allah khususkan pembicaraannya untuk orang-orang cerdas saja. Allah khususkan pembicaraannya untuk orang-orang yang berakal dan yang menggunakan akalnya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai ulil albab, dalam kisah itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang mau berpikir, wahai orang-orang yang memiliki lub, memiliki kecerdasan. Karena mereka yang paham. Berbicara dengan orang yang mau menggunakan akalnya, tidak akan paham-paham. Dalam kisah itu ada kehidupan. Tapi kan jadi dua yang mati, kasihan kan. Pakainya perasaan, nggak pakai akal yang sehat. Ya tidak paham-paham, diulangi lagi tetap nggak paham. Kita nggak bicara sama orang bodoh. Kita bicara sama orang cerdas saja. Ya ulil albab, wahai ulul uqul, wahai aqilun, wahai orang-orang yang adkiya. Inna fil qisasi hayatun. Sesungguhnya dalam qisas ini ada hayat, ada kehidupan. Berpikirlah, berpikirlah. Wa hada yadullu ala anna Allah Ta'ala yuhibbu min ibadihi an ya'malu afkarahum wa uqulahum. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang menggunakan akalnya yang cerdas. Allah suka dengan hamba-hambanya yang memakai pikirannya fi tadabburi ma fi ahkamih, untuk bertadabbur, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari hikmah-hikmah yang didapat. Allah suka dengan hambanya yang mukmin lagi cerdas. Bahkan di antara makna al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if, Allah Subhanahu wa taala lebih suka orang beriman yang kuat daripada orang beriman yang lemah. Di samping kuat badannya juga termasuk kuat akalnya. Artinya mencakup kedua-duanya. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun wa ahab, lebih baik dan lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Daripada mukmin yang lemah. Karena tentunya seorang mukmin yang qawi, yang kuat badannya, kuat akalnya, maka dia akan lebih banyak memberikan manfaat buat Islam dan kaum muslimin. Akan lebih banyak memberikan manfaat buat Islam dan kaum muslimin dan juga untuk dakwah. Beda dengan yang lemah, sakit-sakitan, bodoh atau dangkal pikirannya. Qala, dikatakan, wa kamal hikmatihi, karena mereka yang akalnya kuat akan mempelajari maslahat-maslahat yang ada dalam syariat ini, akan mengetahui hikmah-hikmah, dan kemudian dia tahu betapa mulianya agama ini karena memiliki banyak hikmah, dan juga akan mengenali keadilan Allah, akan mengenali kasih sayang Allah yang sangat luas. Wa anna man kana bihadhil mathabah, maka siapa yang seperti ini keadaannya, faqad istahaqqal madh, maka orang itu pantas mendapatkan pujian dan dijuluki oleh Allah dengan ulul albab. Bi annahu min dawil albab alladziina wujjiha ilaihimul khitab, maka orang-orang itu pantas untuk diajak bicara dan pantas dipuji dan dijuluki ulul albab, yang kemudian diarahkan pada mereka pembicaraan. Wahai ulil albab, sesungguhnya dalam qisas ada hayatun, ada kehidupan. Wa nadahum rabbul arbab, dan Allah
Rabbul Arbab, Rabbnya semua penguasa, memanggil mereka, ya ulil albab, la'allakum tattaqun. Wa kafa bidzalika fadlan, dan itu cukup sebagai penghormatan, cukup sebagai kemuliaan orang-orang yang cerdas. Cukup sebagai kemuliaan bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Allah panggil, itu sudah cukup sebagai penghormatan. Allah ajak bicara mereka, ya ulil albab, wahai ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal, wahai orang-orang yang memiliki kecerdasan, wahai orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Dipanggil oleh Allah, diajak bicara oleh Allah. Ini sudah suatu kehormatan sendiri. Itu sudah merupakan kehebatan mereka, para ulul albab. Kafa bidzalika fadlan wa syarafan liqaumin ya'qilun. Cukup kecerdasan tersebut atau cukup bagi mereka sebagai keutamaan. La'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi takwa. Dan kalimat la'alla bagi Allah bukan maknanya berdoa sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'allakum tattaqun, maknanya mesti. Berita dari Allah. Kalau kalian mau menegakkan qisas, mau menegakkan hukum Allah, kalian akan menjadi orang yang takwa. Akan menjadi muttaqin. Maka la'alla bagi Allah pasti berbeda dengan la'alla pada manusia. La'allaka kadza, la'allaka kadza. Itu maknanya mudah-mudahan. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang berkata, la'allakum kadza, la'allakum kadza, maknanya pasti akan terjadi. Qala wa dzalika anna man 'arafa rabbahu wa 'arafa ma fi dinihi wa syar'ihi min al-asrar al-'azima wal hukm wal hikam al-badi'ah wal ayat ar-rafi'ah awjaba lahu dzalik an yanqada li amrillah. Yang demikian karena kalau seorang mengenali Rabbnya, mengenali agamanya, mengenali syariatnya, mengenali rahasia-rahasia besar dan hikmah-hikmah di balik apa yang Allah perintahkan, dan juga mengenali ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat tinggi, melihat kesempurnaan agamanya, melihat hikmah-hikmah dari syariat dan hukum-hukumnya, otomatis aujabalahu an yanqada li amrillah, mesti akan menjadikan orang tadi terikat dengan perintah Allah dan syariatnya. Karena tahu betapa sempurnanya agamanya, tahu hikmah-hikmahnya, tahu bagaimana syariat Allah memiliki hikmah-hikmah yang azimah, pasti dia akan terikat dengannya. Ayyan qada li amrillah, akan terikat dengan perintah Allah, wa yu'azzim wa ya'zum ma'asihi fayatrukahu, dan menganggap besar kemaksiatan dan enggak akan berani mengerjakan. Akan menganggap maksiat ini mengerikan. Fayastahiqqu bidzalika an yakuna minal muttaqin. Maka ketika itu orang tadi menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. La'allakum, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, maknanya niscaya kalian akan menjadi orang yang takwa. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.